Halo semuanya, halo orang-orang baik. Saya kembali lagi dengan video lainnya. Selamat datang di saluran Kripto Maju. Hari ini kita akan meninjau Bitcoin dan altcoin bersama-sama. Teman-teman, saya tidak membuat video selama 3 hari, karena ada penelitian yang saya lakukan selama 3 hari terakhir. Ada penelitian di mana saya melihat skenario yang menakutkan, tapi kita tidak akan menyerah di sini. Itu yang bisa saya katakan. Sebelum masuk ke topik mengapa kita tidak akan menyerah, saya ingin bicara tentang apa yang terjadi. Teman-teman, Amerika ingin menyerang Iran. Tapi sebelum menyerang, mereka ingin mempersiapkan diri sepenuhnya. Saat ini persiapan belum selesai. Dan di sini, sebagai kripto, kita memperhitungkan serangan Amerika ke Iran. Jika Amerika menyerang Iran, sudah pasti harga minyak akan naik. Saat harga minyak naik, saat harga minyak melonjak, inflasi Amerika juga akan mulai naik. Dan dalam proses ini Fed, yaitu Bank Sentral Amerika, akan membatalkan penurunan suku bunga. Kita turun sepenuhnya karena alasan ini. Tapi kemarin sebuah dokumen baru muncul. Teman-teman, dokumen milik orang bernama Epstein di Pulau Epstein telah diungkap. Dan di dalam dokumen-dokumen ini kita melihat berita yang sangat penting. Jika Anda bertanya berita apa itu, teman-teman, Epstein bertemu dengan para pendiri Bitcoin. Dia sudah bertemu dengan para pendiri Bitcoin. Ini sebenarnya menimbulkan tanda tanya tentang apakah Bitcoin milik Israel atau milik Epstein. Orang-orang menjadi takut bertanya-tanya apakah hal seperti itu benar adanya. Tapi saat saya memeriksanya, saya melihat bahwa hal itu tidak benar. Ya, dia bilang dia bertemu dengan para pendiri Bitcoin. Tapi ini belum sepenuhnya terbukti. Saya sedang meninjau ini satu persatu dan akan terus menyampaikannya kepada Anda, teman-teman. Jadi apa yang terjadi sekarang? Teman-teman, saat ini ada penarikan besar terutama di sisi Bitcoin dan Ethereum. Terjadi penurunan hingga 50% di Ethereum secara total. Maksud saya, jika kita melihat dari saluran atas ini, teman-teman, ada penurunan lebih dari 50% di Ethereum. Ini bisa berarti penurunan hingga 70% untuk altcoin. Penurunan juga berlanjut pada altcoin. Tapi penurunan Ethereum semakin memperburuk gambaran negatif pada altcoin. Ini semakin tajam, teman-teman. Apa ekspektasi kita dari sini? Ekspektasi kita di sini adalah Bitcoin akan turun kembali ke level $73.000. Setelah itu, akan ada pembalikan yang tajam, teman-teman. Jika skenario yang kita bicarakan ini terjadi, saya yakin kita akan melihat pemulihan yang sangat cepat pada altcoin. Dan dengan pemulihan pada altcoin ini, semua mata uang kripto kita, terutama pergerakan pada PP Coin yang kita tunggu-tunggu, akan dimulai dengan sangat cepat. Saya sedang memantau skenarionya di sini. Jika kita melihat analisis teknis PP Coin, terutama di sini teman-teman, kita telah mencapai saluran bawah. Lihat, kita berada di area bawah saluran paralel. Kita tepat berada di zona pembelian. Area dukungan di Bitcoin telah ditembus. Area dukungan di Ethereum telah ditembus. Area dukungan di banyak altcoin telah ditembus. Namun teman-teman, area dukungan di PP Coin masih belum ditembus. Karena itu, harapan kami adalah PP akan berbalik arah dari area ini. Tapi agar PP berbalik arah dari area ini, Bitcoin dan Ethereum juga harus berbalik arah dari area ini. Setelah mengatakan ini, saya akan mengakhiri videonya sekarang. Teman-teman, pembaruan harian kami akan terus berlanjut. Saya akan terus memberikan informasi kepada Anda. Harap terus ikuti kami dan aktifkan semua notifikasi. Sampai jumpa lagi. Dadah.